Dari tampak luar sih memang kalem ya, tapi kalau udah tahu dalamnya, ini sih ngeri banget bos. Apalagi kalau bukan Asus ROG Zephyrus G14. Ambigu kan ya? Jujur secara desain pada saat laptop ini datang ke tempat kita, looks-nya sih ini nggak kayak laptop gaming sih. Ini kayak laptop office, kayak normal aja gitu. Secara dimensi juga ini ukurannya cukup kecil dan tipis gitu. Lalu dari sisi depan laptop ini juga udah cukup clean tuh. Cuma ada satu strip gitu yang bisa dinyalain lampunya. Jadi kayak kerasa nggak terlalu polos banget lah ya. Tapi kalau dimatiin ya cukup berasa sih polosnya, tapi cukup keren kan ya. Apalagi dengan bahan alunya ini jadi kerasa ini cukup enak gitu. Aluminium atau metal gua nggak tahu sih, tapi dia itu kayak besi-besi gitu, jadi enak gitu, dingin-dingin kalau di kondisi ruangan yang dingin ya. Walau tipis. Di sisi port juga ini terhitung masih cukup lengkap loh, masih ada port HDMI-nya lah. Udahlah kita bahas kulit-kulitnya, kita melipir sedikit lebih dalam karena yang paling keren tuh nggak cuma kulitnya aja, tapi daleman dari ROG Zephyrus G14 nya ini. Pada bagian keyboard ini ukurannya sih ya standar ukuran laptop 14 inci ya, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil untuk ukurannya, dan typing feel-nya sih cukup enak untuk feedbacknya, dan untuk travel distance-nya juga nggak terlalu rendah kayak punya Apple atau apa keyboard yang travel distance rendah gitu, tapi ini masih cukup jauh travel distance-nya, jadi cukup kerasa lah buat kalian yang gamer-gamer gitu. Nah di sisi layar dia ini juga menarik banget nih karena dia udah pakai ROG Nebula display 14 inch 3K OLED 16:10 yang glossy displaynya. Refresh rate-nya juga ini udah di 120 Hz. Ini cukup oke buat nge-gaming gitu. 120 Hz sih memang cukup terasa kurang ya kalau untuk laptop gaming, tapi kayaknya kalau orang yang punya laptop ini punya monitor eksternal sih. Nah untuk respon time dari layarnya ini udah di 0,2 millisecond ya. Secara respon time ini juga cukup enak lah, udah nggak kerasa delay-nya gitu kalau kita mau ngarahin mouse yang 8000 Hz frame rate lah ya. Dan untuk ngevalidasinya, karena kita ada keterbatasan waktu untuk review ini laptop, jadi kita nggak bisa validasi ini apakah color gamutnya ini, volumenya ini bener ada di 100% atau lebih, dan juga untuk delta E nya keakuratannya juga kita nggak sempat cek. Jadi ya mungkin nggak bisa melipir ke channel-channel yang ngecek secara rinci ya, tapi kita ya ikutin aja dulu lah. Oh ya, gue balik lagi ke soal keyboard ya. Gue cukup menyayangkan kenapa di seri ROG ini WASD-nya nggak kerasa berbeda gitu loh. Kayak di ROG versi yang jadul-jadul atau tough gaming itu WASD kan dibikin beda dan dibikin lebih naik sedikit. Ini kerasa lebih enak gitu kalau buat gamer-gamer FPS loh ya, ataupun gamer-gamer lain ya enak sih kalau WASD-nya kayak lebih tinggi kan. Tapi ini baik lagi mungkin preferensi gue doang kali ya. Orang-orang lain nggak suka mungkin ya, gue juga nggak tahu kenapa sampai dihilangkan, atau karena mengincar laptop ini agar lebih tipis sampai harus dikurangin atau dikorbankan, kita nggak tahu. Lanjut. Nah biasanya webcam dari laptop gaming tuh kan ya biasa aja lah ya, kayak sekedar ada gitu ya. Nah kali ini cukup berbeda. Untuk webcamnya ini overall masih cukup oke loh buat kalian video conference, streaming pun ini masih cukup enak buat dilihat. Yang kalau low light-nya juga nggak terlalu pecah-pecah banget gitu, nggak terlalu jelek gitunya lah. Apalagi kalau dikasih kondisi cahaya yang oke gitu, ini mah jauh lebih cakep lagi hasil webcamnya. Nah begini hasil perekaman dari laptop ROG Zephyrus G14 ya kan. Dan ya di sini ada beberapa fitur. Ini gue tanpa lighting ya, dan kalau dipakai lighting ini bakal kayak gini. Nah ini jadi lebih better nih, jadi cahayanya cukup bagus lah, tampang gue masih cukup cakep jadi. Dan di sini juga kita bisa pakai fitur-fitur AI-nya, ada automatic framing, terus bisa background blur ya kan, dan kita bisa bikin beberapa filter juga ya. Ini harus pakai internet sih, ini sudah ada lah pokoknya fitur-fitur AI basic yang ada di Windows gitu ya. Background effect ini kita bisa blur kan belakang kita, misalnya buat zoom meeting dan sebagainya. Dan mikrofonnya ini juga maksudnya ini jernih sih, pendengaran gue itu pas ngetes ini berjernih. Dan ya begini kalau pakai lighting ya. Tapi kalau low light-nya seperti ini, low light-nya nih ya, dia akan menyesuaikan cahayanya, menyesuaikan, dan jadinya seperti ini. Jadi kelihatan jelas juga tetap sama, cuma mungkin ada bintik-bintik aja, but ya masih kelihatan. Sekarang kita masuk lebih lanjut dari sisi storage-nya. Untuk Asus ROG Zephyrus ini udah pakai 1TB PCIe 4.0 NVMe yang kita tes untuk speed crystal disk-nya. Ini untuk speed dari read-nya ada di 5018 MB per second dan write-nya ada di 3521 MB per second. Dapur pacunya ini menarik banget. Dia udah pakai prosesor AMD Ryzen 7 8845HS yang up to 3,8 GHz yang udah dilengkapi dengan Ryzen AI up to 38 TOPS. Lalu untuk di sisi
graphic card ini mah udah nggak usah dibilang powerful banget gitu, karena dia udah pakai Nvidia GeForce RTX 4050 laptop GPU 6GB, dan dia ini bisa di boost lagi dengan ROG boost hingga 2105 MHz yang punya TDP di 90 watt. Jadi ini bisa dibilang powerful banget loh, kayak powernya hampir sampai ke yang PC ya. Gimana, menarik gak secara spek di atas kertasnya? Tapi kalau cuma tulisan doang mah ya semua brand mah bisa. Kita harus tes dong. Nah, kita boost semua performance-nya sampai mentok untuk ngetes semua hal ini ya. Untuk render 3D, kita pakai Blender CPU BMW yang kira-kira perlu waktu di 3 menit 2 detik, dan untuk graphic card-nya ini cuma perlu 17 detik. Namun di saat gua ngetes ini kan digeber di gaspol ya, karena dia pakai bahan yang bisa dibilang menghantarkan panas ya. Jujur ini laptop sih cukup panas kalau kita geber sekencang itu atau di boost sekencang itu ya, yang kayak tangan aja udah nggak boleh banget buat sentuh ke laptop itu, sepanas itu gitu. Tapi ya ini hanya kalau kita push terlalu kencang aja. Tapi kalau kalian ya main normal ya kan, hal ini sih nggak akan terjadi kok. Dan ya main normalnya seperti apa ya, kita coba di game-game AAA tentunya. Di game Blade Wing Wukong, tekstur quality medium dapat di average 77 fps, lalu di Red Dead Redemption 2 tekstur quality-nya ada di ultra, bisa dapat di average 58 fps, dan di game kompetitif kita pilihnya Valorant ya. Nah, ini bisa dapat di 300 fps untuk average-nya. Tapi menariknya kalau kalian nyalain baterai saver mode-nya on, grafiknya di echo, kalian tuh bisa tahan sampai 6 jam 37 menit. Dan menurut gua buat sebuah laptop gaming ini udah lebih dari cukup lah. Karena ya laptop gaming sekelasnya paling cuma mampu 3 jam, 4 jam. Karena ini kan powernya juga cukup kenceng dari RTX 4050-nya, dan juga CPU-nya juga cukup kenceng tuh. Udah seri yang HX gitu. Nah, di sini yang bakal jadi concern kalian yaitu di sisi harga. Laptop ini bisa dibilang cukup bagus di segala aspek, udah terlalu kenceng lah bisa dibilang ya. Kayak ini buat dipakai 4, 5, 6 tahun ke depan atau 7 tahun ke depan, ini mah masih kecap lah. Mau main GTA 6 yang rilis katanya tahun ini nih, itu juga masih bisa harusnya. Nah, ini membuat laptop ini jadinya ada di 30 jutaan, yang bisa dibilang worth it banget sih buat kita ngeliat jangka panjang ya pemakaiannya ya. Dan bisa aja ini harga juga bisa jadi lebih turun lagi, karena ya RTX 50 kan baru aja diperkenalkan, dan mungkin akan diadaptasikan juga laptop gaming baru nantinya. Nah, kita belum tahu kan, belum ada announcement soal laptop gaming apa yang bakal pakai RTX 50 series nantinya. Tapi harusnya dengan RTX 50 series bakal diluncurkan, seri 4050-nya ini bakal ya turun harga harusnya. Tapi kita lihat nanti bakal seturun apa harganya. Sekarang 30 juta aja ini masih cukup worth it kalian bayar gitu. Apalagi kalau udah turun ya kan, gila sih. Gua nggak tahu lah kalian nonton video ini apakah di saat gua baru banget upload atau mungkin udah 4-3 tahun ke depan. Tapi ini biar tetap relevan, gue bakal kasih tahu kalau ini di syuting di tanggal 17 Februari 2025. Jadi ya biar tetap relevan aja. Jadi kalian yang nonton 3 tahun per tahun ke depan tahu kalau ini dibuat kapan gitu ya. So, mungkin segitu dulu pembahasan gue kali ini. Menurut kalian bagaimana untuk laptop satu ini? Share di kolom komentar. Bye.